Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Muzaki selaku moderator dari kelompok 6. Di mana di sini kami kelompok 6 akan menerangkan tentang analisis strategi pengembangan wisata halal yang ada di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Reva Nadia, Siti Masani Ayu, dan juga saya Asmi Muzaki. Untuk mempersingkat waktu kali ini, saya silahkan untuk pemateri menyampaikan materi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia. Wisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan konsep wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan dalam berpariwisata. Pariwisata halal tidak hanya untuk ziarah atau wisata religius saja, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan tempat halal. Selanjutnya ada pendahuluan. Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik dalam industri pariwisata nasional yang bertujuan memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia menempati peringkat keempat berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Asia Tenggara. Dalam rangka peningkatan PDB dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan pariwisata halal untuk menjaring pasar wisatawan muslim mancanegara. Gaya hidup halal atau halal lifestyle dan produk halal telah menjadi tren kehidupan dunia. Besarnya pasar global halal lifestyle menjadi peluang bagi Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim dan negara dengan penduduk muslim terbesar 2/3 dari penduduk muslim dunia, salah satunya dengan melalui pengembangan pariwisata halal. Karena dalam pengembangan di sektor halal juga mendorong pengembangan di sektor pendukung yang lainnya seperti akomodasi, transportasi, restoran, objek wisata, UMKM Sukardi, dan UMKM yang lainnya. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, pariwisata halal. Organisasi Konferensi Islam atau yang bisa disebut OKI memberikan definisi wisata halal. Terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism, yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil rahmatnya. Islamic Tourism didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan muslim sesuai dengan kaidah Islam. Selanjutnya, strategi pengembangan wisata. Menurut Joyo Suharto, pengembangan pariwisata memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menggalakkan ekonomi. Yang kedua, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebuah wisata dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, laporan, kegiatan, catatan arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.
Dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak, membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu saya akan mereview jurnal. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Rizka Destiana dan Retno Sunu Astuti dengan judul Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia mengembangkan pariwisata sejak 5 tahun yang lalu. Setelah pengembangannya, Indonesia berhasil menjadi destinasi pariwisata halal terbaik versi Global Muslim Travel Index tahun 2019. Namun pemerintah belum juga merampungkan regulasi tentang pariwisata halal yang akan menjadi payung hukum untuk perlindungan pelaku industri pariwisata halal dan wisatawan. Proses tersebut belum juga berjalan optimal, padahal jaminan kehalalan produk dan usaha wisata menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan pangsa pasar pariwisata halal. Jurnal yang kedua yaitu yang ditulis oleh Nidya Warasayati dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Tourist Development Strategy in Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai strategi utama yang dilakukan untuk menaikkan peringkat industri pariwisata halal dalam Global Muslim Travel Index. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama, pengembangan pemasaran, pengembangan destinasi, pengembangan industri dan kelembagaan. Dalam pemasaran, pemerintah mengembangkan konsep pemasaran berdasarkan destination, origin, dan time. Kemudian melakukan promosi melalui branding, advertising, dan selling, serta pengembangan media melalui endorser, sosial media, dan public media. Terkait destinasi wisata halal, pemerintah mengembangkan 10 destinasi halal terbaik di Indonesia, yaitu di Lombok, Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, dan Makassar. Jurnal selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Sudirman Suparmin dan Yusrizal dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut adalah disimpulkan bahwa beberapa kota di Sumatera Utara sudah mulai memiliki destinasi syariah, diantaranya yaitu di Medan. Mereka sudah mulai mengadakan event-event dan paket wisata syariah, meskipun ada beberapa hotel yang belum memiliki sertifikasi halal. Yang kedua yaitu di Kota Parapat. Di Kota Parapat yang sudah cukup optimal dalam menggarap wisata halal. Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Rimet dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat. Analisis SWOT. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa branding halal menjadi pilihan utama dalam branding pariwisata Sumatera Barat dibanding dengan penggunaan branding syariah atau Islam turis. Jika branding syariah digunakan, dikhawatirkan akan menghilangkan konsep syariah itu sendiri. Yang ada malah hanya akan menghidupkan wisata konvensional saja. Untuk Sumatera Barat dapat menggunakan branding destinasi pariwisata berbasis agama dan budaya. Dengan demikian, konten halal yang harus dihidupkan mulai dari produk makanan hingga sarana atau fasilitas pendukung pariwisata. Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Erwin Ahmadi dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata Halal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dari hasil penelitian tersebut, Kota Semarang memiliki potensi yang tinggi dalam mengembangkan pariwisata halal.
strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yaitu yang pertama, melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ingin menjadi pramuwisata profesional di bidang pariwisata halal serta pembinaan kepada pelayanan hotel. Yang kedua, melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun event-event untuk mengenalkan dan memahami tentang wisata halal. Yang ketiga, bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Halal MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk melakukan sertifikasi produk halal untuk pelaku usaha bidang kuliner dan rumah makan. Yang terakhir, yang keempat, membuatkan paket wisata halal ke Biro Perjalanan Wisata serta melakukan perbaikan dan pembaharuan beberapa objek wisata yang ada di Semarang. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi pemateri sebelumnya. Di sini terdapat beberapa referensi jurnal maupun skripsi. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Fitriana Delta dengan judul Analisis SWOT untuk Strategi Pengembangan Objek Wisata Pemandian Mawal Mata Kecamatan Pemandangan Bandar Kabupaten Simulagen. Hasil dari penelitian tersebut adalah membangun sarana prasarana seperti akses jalan, angkut, alat angkut, dan sarana akomodasi, membuat akses wisata dan promosi objek wisata, mengembangkan produk wisata, serta melibatkan masyarakat dalam pengelola wisata tersebut. Untuk yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Munzanur Rudiana dengan judul Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Wisata Halal. Hasil penelitian tersebut adalah strategi yang dilakukan dengan cara membuat SK percepatan wisata halal. Untuk percepatan dengan mengembangkan wisata halal yang dilakukan dengan bekerja sama dengan para pelaku usaha perwira swasta dan memanfaatkan media elektronik seperti radio pemerintah, sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu sosialisasi dengan langsung dan secara tidak langsung. Dengan begitu, pengembangan wisata halal dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Untuk jurnal selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Elba Hermawan dengan judul Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam meningkatkan branding wisata halal. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemerintahan Indonesia telah membangun 3 aspek strategi yang tepat guna dalam mengembangkan kualitas wisata halal kelas dunia, yaitu yang pertama, aspek akomodasi dengan menyediakan fasilitas dan layanan peristiwa halal sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim dan syariah Islam. Yang kedua, memanfaatkan sistem digital yang bisa dijangkau di mana saja dengan mudah agar wisatawan bisa sampai internasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek kurikulum sertifikasi untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap ataupun jasa layanan wisata halal, juga konsumsi wisata yang ditawarkan. Untuk materi selanjutnya adalah tentang kesimpulan dari materi yang disampaikan dari beberapa pemateri yang di atas. Terdapat kesimpulan bahwa perkembangan wisata halal di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya dukungan dari pemerintah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan wisata halal. Karena dalam pengembangan sektor ini juga mendorong perkembangan di sektor pendukung serta transportasi, restoran, wisata halal, dan UMKM. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.